kita sambung balik sesi selepas rehat tadi. Okey, kita boleh mula. Ya, masyarakat mengapa Rustam menganggap pendirian bangsa Malaysia ini bermasalah? Jadi ini kita pergi kepada sejarah. Ya. Kita mulai dengan 1874. Yaitu masyarakat tanah Melayu waktu itu direkayasakan oleh kolonial Inggris menjadi masyarakat plural. Masyarakat plural itu masyarakat jenis modern. Tapi yang terjadi di tanah Melayu pada waktu itu masyarakat plural jenis kolonial. Dan kesannya ya amat membekas ya. Seperti terdapatnya sistem persekolahan berbagai itu yang ada sekarang. Mereka ditempatkan di kawasan geografi yang berbeza dan sebagainya. Ini semuanya adalah fungsi daripada kalau kita memakai teori Althusser, ideological state apparatus. Jadi alat-alat negara itu dipakai untuk mempromosikan ideologi. Ideologinya ideologi pecah perintah, divide and rule, divide et impera. Jadi dipecahkan semua ini. Jadi apabila soal berbagai aliran sekolah itu adalah fungsi masyarakat tersebut. Jadi apabila masyarakat tersebut tiada lagi melalui satu perekayasaan sosial yang baru, maka fungsi itu tidak terpakai lagi. Ya. Jadi kerana itulah satu-satunya masalah pendirian bangsa yang dikatakan oleh Rustam tadi. Jadi hanya di Malaysia sampai sekarang kita kekalkan masyarakat itu, malah dalam perundingan 1955 modal masyarakat kolonial, majmuk kolonial itu dipakai untuk berunding dengan British pada waktu itu dan diteruskan. Di Indonesia dan Myanmar dia telah menyelesaikan soal bahasa, tetapi kesan dan akibat dari legasi masyarakat jenis kolonial masih menghantui kedua negeri itu. Seperti soal warga Cina di Indonesia masih ada. Walaupun terjadi pada 1750 itu beribu pertempuran darah yang hebat, tapi sampai sekarang tidak dilupakan dan tidak selesai. Dan mengikut Amy Chua, pengarang buku, dia profesor di Amerika, The World on Fire, katanya selagi golongan minoriti itu terkaitan dengan market, sedangkan majority itu mendapat kebebasan, democratic rights, maka ini akan menajamkan lagi konflik antara etnik. Jadi apa yang dia membicarakan di situ adalah market system. Itulah yang menyebabkan. Dan market system itu dominan di Indonesia, maka dia berterusan dari 1750 sampai sekarang. Di Myanmar itu mereka memperkenalkan Burmese socialism pada suatu ketika dan dapat mengurangkan sedikit masalah itu apabila peranan market itu dikurangkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, malah model masyarakat Malaysia pada period kemerdekaan adalah sebagian besarnya model kolonial tadi. Jadi pada 1957
yang diinginkan pada merdeka waktu itu adalah negara. Nation tidak pernah disebut di dalam, kalau kita kembali kepada 1940, negara, state, bukan bangsa, nation, tidak ada dalam dokumen. Hingga sekarang soal bangsa Malaysia belum tuntas. Jadi sehubungan itu terdapat sekurang-kurangnya 5 gagasan tentang bangsa Malaysia, ada yang saling bertentangan. Kalau saya ada masa, saya boleh huraikan kemudian apakah jenis-jenis itu ya. Jadi mengapakah sejarah masyarakat plural kolonial ini sangat membekas situasi kontemporari Malaysia, akan dijadikan konteks sejarah agar dimengerti lagi argumen Rustam tentang pentingnya bangsa, bukan sekadarnya satu negara yang kukuh dan efisien, negara, institusi negara efisien dari zaman kolonial sampai sekarang cukup efisien, membawa hasil namanya dalam negeri itu amat efisien. Nah, yang lebih efisien itu adalah special branch. Cukup efisien. Ya. Kalau kita dapat baca rekod nanti, segala sesuatu yang kita mereka tidak tahu, mereka tahu. Tapi ini adalah state apparatus, bukan nation ya. Sedangkan dan kita banding ya, sering kali juga karena itu dianggap state itu sama dengan nation. Jadi perjuangan nation itu dikatakan tidak penting. Sedangkan 94 tahun lalu pemuda Indonesia tak dapat membezakan dua institusi itu. Kita sampai sekarang tidak, kan disebut negara, bangsa, yang amat keliru kita di sini. Mereka tidak membezakan apa ya, negara, state, nation, bangsa, country, negeri, ya, kerajaan, itu mereka tidak bezakan. Jadi bila dikata ini Malaysia is a Muslim state, dia tidak paham. Dia patut menyatakan Malaysia is a Muslim country. It's not Muslim state, ya, Muslim country. Muslim nation mungkin betul, tapi not Muslim state. Jadi itulah untuk kita mengerti mengapa pemikiran kita membicarakan tentang seorang intelektual seperti Rustam dan mengapa dia berpikir begitu ya. Dan konteksnya itu adalah konteks sejarah. Kemudian kita lihat dari konteks teori ya. Konteks teori ini membosankan sedikit ya. Kalau terlihat tanda-tanda kebosanannya, kita berhenti saja lah. Kau pandai-pandai. Teori ini sering dikatakan, teori ini seperti mencari seekor kucing hitam di dalam bilik gelap, yang sebenarnya kucing itu tidak ada di situ. Tapi teori itu penting untuk mengerti. Hanya kita mendeskripsi atau perihal itu boleh ditafsirkan berbagai-bagai. Tapi kalau ada teori, kita boleh. Seperti perspektif. Kalau kita lihat sesuatu itu, kalau kita pakai perspektif Islam umpamanya, kita mengerti mengapa begitu. Ada baik, ada buruknya, pertentangan, ya, dialektik. Ya. Kita mengerti. Tapi kalau kita hanya melukis gambar, ini lawan ini, itu apa artinya? Itu wartawan gitu. Jadi konteks teori ya. Konteks mengapa Rustam, dan di sini saya mungkin kritik Rustam sedikit ya. Seorang intelektual itu boleh dikritikkan ya. Gitu. Jadi cita-cita Rustam itu menjadi lebih berarti sekiranya diletakkan gagasannya itu dalam konteks pelbagai teori tentang nation, tentang bangsa. Sebelum itu konsep bangsa itu harus dibezakan dengan konsep negara, negara pula harus dibezakan dengan konsep pemerintahan, government, begitu juga negeri, country, yang harus dibezakan dengan bangsa atau nation. Kerangka teori ini penting karena teori adalah mengapa?
Karena teori adalah prinsip-prinsip asas yang dijadikan dasar pembentukan sesuatu konsep seperti bangsa. Jadi itu penting walaupun membosankan ya. Teori adalah pemberi makna. Ya, jadi itu walaupun kita tidak suka teori, tapi dia memberi makna ya. Apakah posisi intelektual Rustam tentang bangsa Malaysia? Soalan tersebut penting kerana sehingga saat ini masih berlangsung debat berkisar pada isu apakah bangsa itu? What is a nation? Jadi soalan tersebut ya, kita pergi pada sejarah, lari sikit teori ya. Soalan tersebut dilontarkan pada 1882, 142 tahun lampau. Kemudian pada awal abad 20 soalan diulangkan lagi. Apakah kriteria suatu bangsa itu? Itu 1882 ditanya apakah bangsa itu. Kemudian awal pada 1913 apakah kriteria sesuatu bangsa itu? Yaitu 109 tahun lalu di Rusia. Yang satu lagi di Prancis, satu di Rusia. Setelah itu pada 1983 dan 1986 polemik tentang bangsa dibukakan semula oleh para akademisi di luar negara ya. Dan 1990-an dibicarakan touch and go ya, secara touch and go di Malaysia ya. Tidak profound, tidak mendalam. Kembali kepada soal tadi, pada 1882 seorang ahli fikir Perancis mencuba memberikan artinya bangsa. Perspektifnya subjektif. Dikatakannya bahwa bangsa itu roh, suatu prinsip spiritual, yaitu yang bukan fizikal sifatnya. Bangsa itu adalah solidarity berskala besar, yakni kesatuan rasa dan cita-cita yang bersamaan. Emosi adalah kuncinya. Orangnya bernama Ernest Renan, yaitu pemikir Prancis. Dan dalam interview Soekarno yang saya baru baca, yang dirakamkan 1965, berapa tahun saya lambat membaca kan, dia menyebut saya Inggrisnya bagus, Soekarno bahasa Inggrisnya cukup bagus. Because I came in contact with Renan. Kawan dekat Renan dalam lalu digunakan metafora kan, Ernest Renan. Artinya dia membaca, artinya dia mempengaruhi juga nasionalisme Soekarno. Ya. Hitler dibaca, kawan tanya ulang lagi, Hitler? Iya, itu literatur kan kata. Ya, itu bagus kalau dapat apa-nama itu. Kemudian Ernest Renan ya, nama orang Prancis itu. Kemudian pada 1913 disarankan beberapa kriteria suatu bangsa itu. What is a nation? Dikatakan bangsa adalah komuniti manusia yang berkembang secara kesejarahan yang stabil, yang terbentuk berdasarkan satu bahasa, satu wilayah, satu kehidupan ekonomi bersamaan, dan penyatuan psikologi seperti yang terjelma dalam kebudayaan bersamaan. Menurut sejarawan, ternyata karangan 1913 itu dari Rusia itu rupa-rupanya menjadi satu teks yang signifikan bagi para nasionalis di Asia, termasuk rantau Nusantara. Joseph Stalin adalah pengarang perspektif objektif tersebut. Dan kalau kita lihat perlembagaan rakyat, kita lihat ada unsur-unsur pengaruh intelektual Stalin itu dalam perlembagaan rakyat, dan Burhanuddin ada dalam itu karena adanya rupa bangsa Melayu yang dipakai di situ. Melayu dalam arti sosiologi kan. Jadi setelah berapa lama kemudian, maka pada dekad 1980-an perbahasan itu dilanjutkan antara kedua perspektif di atas. Maka tercetuslah debat antara perspektif yang dikatakan primordialis, yaitu berkenaan dengan purbakala, juga dipanggil perspektif perennalis, berkenaan satu yang abadi. Di satu pihak
dengan perspektif modernis. Jadi argumen ini terjadi sampailah sekarang. Jadi bangsa Malaysia sering disebutkan sejak munculnya wawasan abad 20 seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya konsep tersebut dipakai oleh Abdul Razak Hussein sejak 67 lagi dan dicatat sekali lagi pada 1971. Namun definisi tentang bangsa belum muncul sehinggalah baru-baru ini 2022. Abdul Rahman Embong memberikan definisinya dalam syarahan umumnya berjudul Persoalan Negara Bangsa dan Bangsa Malaysia, mengimbau sejarah melihat masa depan, pada 14 September tahun ini. You ada di sana kan? Ya. Beliau mendefinisikan bangsa begini, kata, bangsa atau nasion adalah himpunan warga yang terbentuk dalam sejarah. Itu kan sama dengan Stalin, kata ya. Berkongsi wilayah dan ekonomi yang sama. Itu juga bahasa dan budaya yang dikongsikan bersama. Psikologi atau perasaan subjektif sebangsa, mencerminkan identiti politik kolektif supaya sepunya dia berkata yang guna sepunya bukan bersamanya, serta cita-cita dan harapan masa depan yang dipertautkan dengan impian hidup bersama. So akhir-akhirnya ada definisi bangsa. Dan kalau saya Anwar, saya akan ambil proposal ini, pendirian bangsa Malaysia sebagai satu agenda, dan melaksanakannya dalam semasa 5 tahun ini kan. Itu memenuhi keperluan pendukung PM yang mau satu rupa bangsa yang baru berdasarkan morality Islam dan nasionalisme Melayu kan, bukan yang inklusif ya. Jadi kesimpulannya wawasan Rustam tentang bangsa cita-cita itu adalah pelanjutan visi yang dilukiskan para nasionalis Kesatuan Melayu Muda. Rustam bagaimanapun tidak mendefinisikan konsep bangsa Malaysia sepenuhnya. Saya pikir ini kekurangan beliau. Beliau kenal dengan Ben Anderson pada waktu itu, dan tentu saja membaca Ernest Renan dan Stalin. Tapi mungkin tingkat perjuangan pada waktu itu mendiri bangsa. Tapi biasanya you ikuti dengan definisi bangsa kan, itu lebih baik. Maka dari satu sudut bukan keseluruhannya, beliau berperspektif empiris pada saya ya. Empiris artinya kurang kepada teori, kurang berteori. Namun di sebaliknya saya boleh ditentang dengan satu argumen. Sebaliknya, kalau dikilaskan balik sejarah Angkatan Nasionalis Tanah Melayu, didapati sejarawan mengamati bahwa Angkatan Nasionalis tersebut amat dipengaruhi oleh 5 kriteria sesuatu bangsa itu yang dikemukakan oleh Joseph Stalin pada 1913. Didapati bahwa esei Stalin juga teks populer dalam kalangan nasionalis Asia pada awal abad ke-20, termasuk nasionalis Indonesia dan nasionalis di Tanah Melayu. Oleh kerana diamati bahwa wawasan Rustam tentang bangsa itu amat dipengaruhi visi Kesatuan Melayu Muda, dan sepertinya kerana Ahmad Bustamam itu adalah salah seorang pengasas PKMM, maka lewat inferensi, saya ulangi, lewat inferensi, yakni kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta asas tertentu, maka boleh dirumuskan buat sementara waktu bahwa secara objektifnya ya,
Rustam mendukung teori Stalin tentang artinya bangsa. Tentunya klaim saya ini memerlukan penyelidikan lagi ya. Karena ini pertemuan kita boleh kembangkan lagi ya. Jadi mungkinkah akhirnya ayat yang terakhir, mungkinkah juga Rustam terpengaruh dengan aliran pemikiran continuity sejarah dari tingkat pra-modern yang terevolusi ke arah bangsa modern, seperti yang diujarkan oleh seorang ahli teori bernama Anthony Smith, misalnya 1986 yang disebutkan tadi, yaitu primordial, itu memang dia berpusar daripada etnik menjadi modern. Seperti juga dengan saranan pertama, saranan yang juga sangat memerlukan masukan para sarjana generasi baru. Dan secara pribadi pula ya, apakah model untuk Malaysia? Saya pikir modelnya buat masa ini kita mencari apakah negeri-negeri yang sama masalah dengan Malaysia. Indonesia tidak punya masalah dengan Malaysia. Vietnam tidak, Laos tidak. Yang ada masalah sama dengan ini pada pemikiran saya adalah China, negara China. Karena Indo-Mongolia isunya dan Tibet. Jadi, kalau mencari model kita pergi ke China dan lihat bagaimanakah mereka menyelesaikan masalah istilah yang dipakai oleh Presiden Xi sekarang ini, Chinese characteristics, ya, Chinese characteristics. Ya, contohnya hymn atau nyanyian di gereja itu ya, hymn itu disuruh memakai musik Cina. Begitu juga dengan masjid dan gereja. Tapi masjid tidak ada masalah di Beijing. Kalau di Beijing itu di jalan apa? Jalan Lembu itu kan, itu Cina betul-betul kan. Ada karakteristik Cina. Melainkan di Xinjiang itu pusat mereka Turkistan ya ada itu. Ya, Uyghur itu ada. Jadi itu di luar perbincangan karena kita membincang hari ini alur fikir Rustam. Banyak yang ditulis, alur fikirnya begini. Tetapi apakah konteksnya? Saya coba menambah sedikit tadi. Konteksnya harus dipaham, konteks sejarah dan konteks teori untuk mengerti mengapa Rustam begini dan tidak begitu. Terima kasih. Okey, baik, kita buka pada soalan teman-teman yang ada. Ada soalan, komentar. Maaf ni kita buat kali pertama kat sini. Kalau panas minta maaf. Nanti kita pasang kipas dia orang ni pun kadang hari Sabtu, Ahad dia orang saja matikan. Jadi kita akan pasang kipas untuk kuliah kedua lah. Kalau hari tak sempat beli kipas, saya minta maaf Okay. Boleh. Nanti ada dua orang. Ya. Saya tak sepenuhnya mengikutilah sebab saya datang lambat sikit. Jadi daripada pengamatan saya, huraian Profesor Ali ini cuba memberi apa nak dikatakan, memberi seorang pemikir iaitu Rustam Sani, ya, dia cuba mencari apa itu konsep jernih nation. Tak? Bukan dia seorang saja, ramai orang berserabut tak tahu macam mana yang dapat itu. Jadi di samping itu juga saya rasa Rustam pun dia tercicir, saya rasa dia tidak kasih the possible solution, the practical
possible solution. Dia tidak ada. Dia cuba menghuraikan yang rintangan yang dek kala sejarah, dek kala kolonialisme, dek kala pemikiran intelektual berserabut, maka tidak akan terjumpa apa tu nation yang kita tercari-cari tu. Okey? Okey. Mungkin saya punya pendapat lah. Mungkin nation tu kita tak boleh pakai kriteria-kriteria yang kita nak cari tu. Yang penting untuk satu negara yang mempunyai dia punya penduduk, rejim tu mesti demokratik, saya rasa mesti menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan mesti respect ke pelbagaian. Kalau ada ni semua, jadi tak ada masalah dengan nation. Ya sekarang ni ada berlakunya perlinasan yang ketara, berlakunya rasa tidak ada hak yang sama rata. Jadi timbul konflik macam-macam. Jadi kalau andainya, adilnya saya rasa, kalau ada satu buah negara tu, dia boleh mententerang, menyelaraskan kesejahteraan. Saya dengar, kita ambil contohlah di Kesejahteraan kesejahteraan atau kebenaran. Dua-dua lah, psikologi dan material dan non material. Kalau kita jaga ni semua, jadi we have no reason to fight. Apa benda kita nak identity nation tu? You no reason. Kalau kita dapat satu budaya yang demokratik, yang moden dan culture, dan kita dapat sistem kita punya kesihatan ke apa-apa semua very good, taken care. Kita punya rights semua taken care. There's no reason to fight for a nation. Kita jadi manusia global lah. Ya. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih. Prof nak respon atau okey? Ada lagi soalan? Saya dah lama jaga. Ada? Tidak ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang idea yang dibawa oleh Allahyarham Tun Razak pada tahun 1970-an berkaitan dengan bangsa Malaysia. Pada ketika itu kita melihat bahawa kita menerima beberapa ancaman dan sebagainya daripada sosok ekonomi. Adakah ancaman daripada pihak-pihak yang luar, maksud saya macam orang cuba nak manipulasi ekonomi dan sosial politik kebudayaan ketika itu. Sekarang ni kita melihat penerimaan rakyat pada konsep bangsa Malaysia itu, apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Tun Razak pada ketika itu, yang pada ketika itu mungkin rakyat ataupun kita yang generasi ini susah nak faham apa yang dimaksudkan bangsa Malaysia melalui proses-proses seperti sosial demokrasi yang diperkenalkan. Itu saja. Pandangan je lah. Okey, Prof. Adakah untuk kita untuk memori sosial kan, yang mungkin antara kami yang mungkin tidak tahu, yang mungkin ada direspon oleh arwah dalam peristiwa 13 Mei. Masa saya rasa dengan semua idealisme beliau kan, pastinya sebab peristiwa 13 Mei itu mungkin dihasilkan tulisan atau pandangan beliau atau buku ya. Kedua, Prof pun ada sebut sepintas tentang yang dikaitannya masa ekonomi baru. Bagaimana pula dengan rukun negara itu? Apabila timbulnya idea untuk membuat satu rukun negara Malaysia, adakah juga sebarang respon oleh arwah ya, dengan juga reaksi. Saya lebih suka bila nak tahu peristiwa-peristiwa lah, berdasarkan peristiwa yang telah berlaku yang mungkin kami tak tahu kan, tentang pemisahan Singapura daripada Malaysia ketika itu. Adakah sebarang bantahan, adakah sebarang reaksi oleh beliau? Itu je.
respon ni gimana? Ya, tentang itu dia tidak sebut, dia tidak sebut langsung tentang pemisahan atau tertohoknya Singapura daripada Malaysia pada waktu itu. Itu tidak disebut. Dan mengherankan juga ya, saya pikir, saya tidak pernah berpikir tadi sehingga sudah menimbulkannya. DEB dan rukun negara itu tidak menjadi rujukannya. Dan ini ya, inilah yang buat saya merasakan bahwa kelebihan Rustam itu dia tidak ada ideologi politik yang khusus, ideologi dalam arti konvensional. Dia tidak ada. Itu kelebihannya, dia boleh pergi, dia mempunyai satu ruang yang bebas. Tetapi tiadanya ideologi yang khusus, ideologi politik yang khusus itu memberi masalah. Umpamanya kalau Dr. Nasir mau membuat analisis tentang setinggan, dia memerlukan satu ideologi, bukan begitu saja. Jadi di sini ada kelebihannya Rustam, tiada ideologi yang khusus. Dan kalau kita lihat dia memasuki PRM, masa PSRM dia belum aktif. Jadi sedangkan Dr. Nasir kebalikan. Dia kebalikan. Bila tidak ada S di situ dia keluar. Rustam bila tidak ada S dia masuk. Jadi di sini perlu dikaji lagi mengapa begitu ya. Dan berkaitan dengan DEB, dengan rukun negara tadi ya. Ini juga analian saya ya. Razak itu seorang, pada saya seorang Fabian sosialis. Fabian sosialis artinya yang diamalkan oleh George Bernard Shaw yang menjadi ideologi parti buruh England. Tidak mau satu yang revolusioner, yang radikal ya, seperti di jalan raya semua itu ya, tapi mereka mau gradual gitu ya, gradualisme, apa nama itu, mengubah, tidak mengkritik pasar, peranan negara dalam kehidupan ekonomi warga, itu Fabian. Dan saya rasa dia Fabian, walaupun ini tidak disetujui oleh Jomo ya, Jomo tidak setuju dengan pandangan saya, tapi kita boleh debatkan. Jadi kalau menurut ideologi Fabianism ya, kehidupan kita ini boleh dianalisis seperti dianalisiskan dalam banyak buku Dr. Nasir ya, kepada dua. Satu itu ekonomi, material, yaitu struktur bawah. Yang satu lagi pemikiran, bahasa, ideologi, undang-undang, itu struktur atas. Jadi ada satu analisis baru-baru ini ya, dia melihat perkaitan antara DEB itu dengan RN dalam satu rangka teori Fabianism, di mana jikalau mau diubahkan sistem ekonomi tadi dari eksklusif pasar kepada gabungan pasar dengan state, ya, dengan state, maka perlu juga dipikirkan soal struktur atas. Struktur atas itu adalah ideologi, dan rukun negara itu pada Razak adalah ideologinya. Tidak mungkin ini semua agak-agakkan dulu ya. Tidak mungkin dasar ekonomi tadi dapat dilaksanakan tanpa pertimbangan
ideologi. Dan ideologi itu adalah rukun negara. Ekonomi itu adalah ekonomi demokrasi sosial, ya. Dan matriks ataupun rangka yang lebih luas itu adalah bangsa Malaysia. Jadi rasa tidak pernah dilihat demikian. Jadi mungkin setelah saudara timbulkan perkara ini, kita mencoba melihat dia seperti itu. Okey, jika ada soalan lagi, komentar. Ya, ini Oh, ya. dia Eh, practicing. Satu tu saya minta maaf very high intellectualnya tu saya pun terlalu duluan pasal kita aktif di bahagian lain. Yang penting pada saya kita seolah kita melibatkan rakyat. We define what is in relation to the rakyat. Yeah, what does the rakyat need in relation to what you define? We are defining and want them to fit into that definition. Mungkin akan timbul masalah. Kita marah kepada rakyat, tapi rakyat juga dipengaruhi oleh budaya kapitalis. Ya. Yang harus difikirkan sama. There's two aspect of the dimension yang harus kita fikirkan sama. Kalau tidak, semua buat diri. It's not this or that, this and that according to situation. Mungkin kita akan dapat gambaran. Itu pandangan saya lah. Kerana pada saya we get lost in definition, but it's nothing to do with rakyat. That is ada, bukan tak ada, tapi because we define it, we want them to fit into that slot. That may have a problem. Yeah. We want to use them as a source to derive, but they are also being exploited and being controlled by itu. So how do we balance it? Yeah, nak cari satu yang terlalu jauh tinggi pun doesn't make sense. So bagaimana kita nak imbangkan supaya akhirnya it is the rakyat. Whatever definition must fit into that. But then rakyat is under pressure of a culture that does not belong to them, with the capitalism itu. So we are, our problem is especially banyaknya we are trying to solve the symptoms but not the disease. Sebab itu banyak pakar-pakar semua. But you saw the effect, not the cause. The story is back to square one. So pada saya, how do we balance it? But the asas is from the rakyat. Their feeling ke, their history ke, yang boleh kita cedok dan kita kaitkan, but always in reference to them. Then we may get somewhere. Kalau tidak, there's always be a contradiction. Terima kasih. Respon ke? Betul. Okey, saya nak tanya pasal macam mana tadi Dr. Prof ada sebut banyak tentang national question, persoalan bangsa. Apa dia? Sorry, persoalan nasional. Okey. Macam mana Prof melihat macam dalam kita sekarang kan, kita pun dah dapat Perdana Menteri baru kan. Jadi kita pun tercari apa perjuangan selepas ni kan. Supaya nak berjuang apa kan? Anwar dah jadi PM kan? nak berjuang apa lagi? Jadi macam kalau di Indonesia, kaum Tionghoa semua sudah dihilang lah identiti dia sebenarnya. Semua dah jadi Indonesia. Setelah ditelan identiti mereka pun semuanya menjadi bangsa Indonesia dalam cara yang asimilasi. Begitu juga dengan di Siam, di Thailand pun sama. Semua telah tapi di Malaysia ini persoalan nasional kita seperti Prof pun sebutkan tadi dalam buku Hisham pun sebut pasal benda ni kan. Iaitu tentang budaya penakrif kita. Kita celaru kan. Kita ada 3 bangsa yang memang 3 bahasa berlainan, tapi semua ni masih saya fikir ini dilema yang tak terselesaikan. Dari tadi pun Doktor sebut pasal, Prof pun sebut pasal PSRM. Ini adalah konflik lama yang dulu melibatkan perpecahan front sosialis. Front sosialis, ya. Jadi benda ni
macam mana kita nak selesaikan? Adakah kaedah yang dibuat oleh Indonesia dulu salah satu yang benar, tapi kena tekan lah sampai memunculkan bangsa Indonesia tu? Sebab bila Prof sebut bangsa Malaysia, kita pun tak jelas ni apa yang kita sebutkan sebagai bangsa Malaysia ni. Bahasa apa kita ni? Apa kita nak? Agama memang tak boleh dibuat apalah, tapi bahasa kita ni, sebab benda ni tak jelas lagi kan. Memang kita dah kita kan menaikkan Anwar Ibrahim, saya tak tahu, saya tak naikkan pun. Saya sama je. Jadi kita Abang Razal menaikkan Anwar Ibrahim. Abang Razal menaikkan Anwar Ibrahim kan. Berkata harapan, tapi yang jadi persoalan seterusnya kan, kita nak apa selepas ni? Sebab persoalan disebutkan bangsa Malaysia daripada zaman Mahathir sampai Najib pun bangsa Malaysia, sampai ataupun katanya Tun Razak bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia macam mana kita ni? Sebab tak sama kita dengan Indonesia ni, tak sama dengan Siam. Jadi kita ni sekadar bangsa Malaysia tu tak masih belum konkret tu. Okay, Prof boleh ni jelaskan? Kesal saya datang. Berhadapan dengan soalan-soalan yang susah ya. Saya pergi kepada Dr. Nasir dulu ya tadi. Ya memang betul itu yang dikatakan oleh Dr. Nasir, itu harus dipikirkan oleh biasanya ya andaian golongan kiri ya, dari mana datangnya pengetahuan ya, termasuk teori dari mana pengetahuan itu, sumber utama pengetahuan itu adalah rakyat ya, rakyat banyak ya, kerana mereka mempunyai apa yang dikatakan direct social experience ya, mereka mempunyai direct social experience, itu positif, bagus. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya mereka bercamuk dan tidak tersusun ya, tidak tersusun. Jadi harus diadakan gabungan usaha. Jadi dari rakyat tadi adalah data empirical, pengetahuan direct social experience tadi, itu dijadikan data. Tapi harus disusun secara sistematik pada peringkat yang tinggi. Dan inilah peranan pemimpin. Daripada direct social experience rakyat tadi, dirumuskan beberapa teori, beberapa prinsip. Ini pengalaman peradaban di Barat dalam sains sosial, dan ini juga khususnya oleh China. Mengapakah Mao menghantarkan golongan elit, golongan terpelajar itu ke pedesaan? Karena mereka tidak tahu, yang di Beijing itu dikatakan tidak tahu antara pucuk dengan akar satu-satu pohon. Dia memikirkan akar itu pucuk akar. Jadi mau menyatakan kamu harus belajar dari sana. Setelah kamu tahu pengetahuan itu, bawa kembali dan susun kembali dalam bentuk ilmu. Jadi sentiasa kena pergi balik. Jadi itu masalah. Tapi mereka tidak pergi balik lepas itu. Ya, that's a very good point oleh Dr. Nasir tadi. Dan yang kedua tadi ya, tentang kecamukan di sini itu, karena perekayasaan kolonial itu menjadi asas sampai sekarang ya. Menjadi asas, tidak mau ditukar. Dan DEB pada 1971, kalau kita lihat dua objektif itu ya, identiti pekerjaan itu mesti bukan ada rasial gitu ya, tidak ada rasial, dan kemiskinan. Dan itu adalah adalah upaya untuk menukarkan masyarakat kolonial tadi. Jadi selagi tidak di social engineer,
kita akan menghadapi. Dan satu contohnya, kalau begini, boleh saya bacakan sedikit bagaimana dikategorikan oleh seorang ahli social science tentang keadaan apakah konsep bangsa Malaysia di sini. Boleh ya? Jadi ada berbagai wawasan kadang bertentangan didapati dari research. Wawasan pertama tentang bangsa Malaysia itu berasaskan bumi putra yang memberikan keunggulan kepada bahasa Inggeris yang dianggapnya suatu kebanggaan. Bahasa Inggeris dikatakan jalan ke arah pembangunan dan kemajuan. Sekalipun bahasa Melayu dipakai dalam urusan resmi, bahasa Inggeris menjadi bahasa interaksi sosial biasa. Hari ini, malah dalam masyarakat tertentu bahasa itu digunakan. Itu satu konsep bangsa Malaysia. Konsep bangsa Malaysia yang kedua, bangsa Malaysia berasaskan bumi putra ini sosiologi. Bila dikatakan berasas bumi putra, asas bukan eksklusif. Kerana ini ya sebelum 1874 ini masyarakat mereka kan. Bahasa kedua, bangsa Malaysia berasaskan bumi putra dan identiti penentunya adalah bahasa Melayu. Kemudian wawasan ketiga, bangsa Malaysia yang berasaskan cita-cita rakyatnya yang mengakui bahawa bahasa Melayu adalah bahasa di Malaysia dan juga bahasa di wilayah Nusantara, namun menghormati dan ingin memajukan budaya dan bahasa lain. Lalu dianjurkan kecekapan berbahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sekurang-kurangnya satu bahasa lain seperti Mandarin. Itu konsep juga. Konsep keempat, nah ini asing sedikit ya. Bangsa Malaysia yang berasaskan wawasan civic dan memperjuangkan kebebasan dan persamaan dalam kalangan suku-suku bangsa di Malaysia atas nama demokrasi dan prinsip hak asasi universal. Ya, itu ada tapi aneh ya sedikit ya. Wawasan ada lagi wawasan 5 ini, wawasan bangsa Islamik yang menolak ethnicity, dan memperjuangkan internasionalisme menurut perspektif Islam. Bahasa Melayu tidak dianggapnya penentu identiti bangsa, tetapi dianggapnya tidak dianggapnya penentu bangsa, tetapi sekadar alat komunikasi dan untuk maksud pembelajaran. Islam dijadikan identiti bangsa dan bangsa Melayu itu berasaskan Quran dan hadis. Jadi ada 5 di sini dan mereka ini bertentangan, dan yang bertentangan itu terjadi dalam satu masyarakat plural kolonial yang tidak diubah. Jadi bayangkan, walaupun kita sudah mencari definisi, banyak lagi yang harus. Jadi itu bila dikatakan mantap itu memang ada 5 yang bertentangan. Jadi kalau siapa mau bincang tentang modal itu silakan. Okey, ada 2 soalan atau saya nak minta pandangan. Pasal ialah kita kerajaan baru, jadi kena mula berbincang lah kan. Adakah Prof sudah membaca buku terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim, skrip atau dalam versi bahasa Melayunya Madani? Ya? Yang dulu tu? Tak, yang baru awal bulan lalu, bulan 10. Yang beliau ada telah diterbitkan oleh Institut Roisal awal bulan 10. Dalam bahasa Inggerisnya skrip atau bahasa Melayunya Madani. Kedua, apakah kritikan Prof selama ini terhadap ialah sistem dasar bekas-bekas kerajaan dahulu dalam Malaysia dan menteri, dalam terutamanya menteri-menteri yang berkaitan dengan hal-hal sosiologi dan pembentukan masyarakat Malaysia. Menteri Perpaduan contohnya, Menteri Pelajaran contohnya, yang kelemahan atau kelompongan pada dasar-dasar ini, dan apa yang sepatutnya dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar sekarang. Madani bukan bangsa kan? Civil society. Civil society, ya.
Oh, ya, ya saya ingin membaca buku itu ya. Tapi bila saya dengar itu hanya Madani itu urban, perkataan Arab, ya, artinya perkotaan kan Madani. Tapi maksud dia civil kan, civil society. Tapi civil society itu adalah sebagian dari struktur masyarakat yang terkecil, unit yang terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga, dan di atas itu adalah institusi negara, dan masyarakat sivil itu adalah antara. Dalam liberal demokrasi itu perlu, tapi kalau dalam masyarakat sosialis itu redundant, karena peranan itu dimainkan oleh state, karena itu adalah social state ya. Kalau di China itu atau di Rusia dulu itu dia adalah social state dengan main peranan itu Madani. Tapi kita sekarang bukan di situ. Jadi Madani itu penting, tapi sayangnya saya belum bacanya. Tetapi ya, membicarakan sesuatu yang saya belum baca itu adalah kuliah yang paling menarik. Ya, tapi saya pikir kalau diletakkan dalam matriks bangsa, civil society itu does not exist in a vacuum, ya. Dia tidak sendiri-sendirinya kan, tapi tapi boleh dalam state tanpa nation pun dia boleh, tapi sebaik-baiknya untuk kita ya letakkannya dalam satu konsep. Dan setelah ini saya pikir ada satu pertubuhan NGO yang akan menyiapkan satu dokumen untuk mencadangkan, dimasukkan sebagai projek bangsa Malaysia. Itu mereka sedang bekerja sekarang itu sebuah NGO ya. Cuma waktu itu pada siapa menghantar Anwar atau Ismail Sabri. Betul, ada yang katakan kalau Anwar saya boleh uruskan, saya kenal. Yang seorang lagi kata, kalau Anwar saya susah, saya ada masalah dengan dia dulu. Tapi dengan Ismail Sabri saya boleh cari. Ada begitu. Jadi mereka membuat satu dokumen sekarang, ya. Siapa saja yang naik akan dimasukkan. Dan saya tidak tahu sama ada PH menerima konsep bangsa Malaysia. Saya fikir mereka akan terima. Ya, you fikir bagaimana konsep? Dengan gabungan barisan, ya. Boleh ya, saya fikir. Sedikit boleh ya. Itu Jawab. Okey, ini yang kedua. Apa PH nak buat? Apa kajian PH patut buat? Tahu yang kritikan terhadap kelemahan dahulu dari aspek perpaduan, dasar-dasar perpaduan oleh menteri, bekas-bekas menteri dan dasar-dasar dahulu. Oh ya. Pandangan pribadi saya lah, ya. Pandangan pribadi saya apabila PH memerintah pada waktu itu ya. Yang terpenting saya pikir mereka meletakkan satu arah baru yang sebelum tidak ada di sini. Dan itu jawaban saya bila ditanya oleh seorang NGO Singapura ya, saya kata saya pikir mereka akan kalah pada saat sebelum 5 tahun ya, kerana dua sebab. Satu itu sebab sosiologikal, tidak mungkin you jadi stabil kalau mendapat 10-20% undi pribumi ya. Kedua, interaction itu bagus, tetapi oleh kerana mereka tidak faham tentang national question, mereka lebih tertumpu kepada struktur atas, reformasi, institusi sebagainya. Sedangkan di sini terbayang oleh
buku Muhammad Khalid, The Color of Inequality. Itu problem yang paling serius. Itu tidak disentuh. Ya, tapi disentuh ini. Jadi saya pikir itu. Tetapi mereka belajar. Mereka belajar karena ada pimpinan baru ya, seperti Luke. Ya. Luke itu ya pernah dalam kuliah saya dulu kan. Dia dia paham tentang sosiologi Malaysia. Dan kita lihat dan angkatan ortodoks ya. DAP ini warisan PAP, dan selagi LIM, angkatan LIM ada di situ, mereka akan meneruskan PAP, perjuangan PAP, image PAP. Tapi sekarang sudah berubah. Itu Puah, Tony Puah itu tidak sensitif pada sosiologi. Sayang sekali ya dia pergi. Dia di Oxford itu PPE. Sayang sekali tidak mengerti sosiologi. Dan seorang lagi itu kan dari Bangi itu. Tapi dia setelah itu dia berubah, dia reform. Jadi itu kesilapan. Dan inilah pendapat saya apabila ditanya ya. Saya pada satu perjumpaan oleh beberapa kalangan PH, pandangan saya, you have to understand more on national question, on history and sociology. Dan saya rasa kali ini akan berubah. Akan jadi perubahan yang radikal, yang paling berubah nanti DAP. Dia saya sudah pergi ke Kuching kan. Minta maaf. Okey, Doktor, Prof, soalan, bolehkah kiri menang melalui demokrasi? Ya. Bolehkah kiri menang melalui demokrasi? Kerana pilihan raya baru ini, baik PSM maupun PRM kalah teruk. Ya. Okey, juga peningkatan golongan undi PAS PN sangat tinggi, melampaui jangkaan Rafizi. Maknanya daripada 2018 ke 2022, undi PN undi PAS semakin meningkat, dan ini adalah PAS berapa? 49. 44 Daripada 18 ke 49. dekat 18 tahun lepas, tahun lalu. Kali ni 49. sekarang 9. jadi sangat meningkat ya. Jadi sebab kalau tengok tempat lain kiri, selalunya akan naik melalui cara lain lah. cara kiri lah. Tapi melalui demokrasi ni, golongan fasih kanan dan liberal lebih berfaedah lah untuk mereka. Apatah lagi golongan Islami berpandangan banyaknya umat adalah Nabi bangga dengan lahirnya ramai anak-anak. Maka golongan kiri tak pernah nak banyak. Jadi golongan kiri bila tak nak banyak, maka persen untuk menang sangat tipis. Jadi di mana Amerika pun kiri tak boleh lah naik juga kan. Jadi banyak tempat ni kiri susah untuk naik. Bagaimana Doktor melihat, Prof melihat hal ini? Adakah kiri boleh naik melalui jalan demokrasi ni? Ya, saya kurang dengan electoral politics. Jadi apa namanya, walaupun dalam PSRM dulu saya electoral politics ini secara private, secara pribadi saya kata it's boring, bosan, apa gitu ya. Tapi itu jangan menghindar kita menjadi aktivis. Ya. Kita teruskan aktivis, tapi jangan mengharapkan, karena ada dua dalam PRM itu, ada yang percaya kepada electoral politics, ada yang satu lagi yang kolot seperti saya.
Karena saya dan sekarang saya sudah sampai peringkat ini, usia begini, dan setelah melihat pengalamannya itu, bila ditanya anda ini apa ya? Oh, saya ini mubalik ideologi, bukan political activist lagi, mubalik ideologi, missionary, ideological missionary. Saya promote belief, promote ideologi pada waktu ini. Dan kiri pada saya ya, kita lihat bagaimana kita menghitung sejarah. Ya. Menghitung sejarah bukan seperti kita menghitung hari ulang tahun gitu ya. Menghitung sejarah itu waktunya panjang. Time scale dia lain, panjang. Tapi time scale geologi lagi panjang. Ya, itu bilion tahun, yang ini ribuan tahun. Jadi kejadian-kejadian yang dianggap penting ini, yang mengikut Soekarno, itu hanya setitis air di samudra yang luas. Ya, jadi kita mesti hitung ya, apa nama itu. Jangan kecewa, karena ini pribadi saya, pandangan pribadi saya. Dari 1849 tadi mereka memilih apa dasarnya? Dasarnya the color inequality. Bila the color inequality itu didapati benar secara empirical, maka tafsirannya mereka berbagai. Jadi mereka merasa golongan tertindas. Siapa yang akan membela mereka? Bukan golongan liberal, tapi golongan agama yang bersamanya ada morality di situ. Tetapi ini golongan kanan ya. Dia sementara ini golongan kanan, tapi ada golongan kiri juga dalam PAS. Bila amanah keluar, saya mempunyai harapan, oh ini akan lanjut pemikiran Burhanuddin. Saya lihat itu Burhanuddin di situ. Kemudian saya lihat rupa-rupanya tidak. Tapi ini kita hitung sejarah Islam akan terbit satu golongan kiri lagi, dan begitu juga sejarah PAS. Dia dari satu UMNO itu mass party itu. Golongan kiri pada 60-an itu kami menganggap PAS itu mass party, tapi dominannya kanan. Tapi di situ ada kiri, rasa kiri. Sebagai contoh. Kemudian Anwar keluar tapi tidak kiri, dia kanan, sayang apa nama itu. Kemudian bersatu itu kiri kan, UMNO kiri. Setelah itu ada WKB tiba-tiba ya. Itu adalah kalau yang lihat itu proto ya. Itu proto sosialisme itu kalau kita lihat di peringkat awal. Jadi satu hari harapan kita kiri ini dia tidak, yang menyebab kita rasa kita kecewa ini sebab 1989 yang mati itu adalah state socialism. Tapi sosialisme sebagai idealisme dia tidak mati, dia pingsan sekejap atau dia tinggal, dia akan timbul satu kali. Dan memang betul 2014 seorang pemikir dari Perancis, profesor di MIT, Thomas Piketty, Piketty, dia membuat research data di 200 lebih tahun, mulai 1789 revolusi Perancis sampai 5 negara dia buat, didapati bahawa kesamaan itu terjadi pada waktu-waktu perang dan waktu-waktu krisis.
Dan sejak revolusi Prancis itu adalah permulaan kapitalisme, ya. Dan dia lihat kepincangan itu bertambah. Nah, jadi ini buku itu 1000 muka surat dan diketepikan. Semua kata tidak bagus. Termasuk kawan-kawan kiri saya di sini. Saya hanya sebut dalam prakata buku Dr. Nasir. Ya, kalau dia ada harapan lagi kan dalam buku itu, harapan akan kelas struggle kan, ya. Ya, apa namanya? Itu saya pikir kita itulah nasib kita sekarang. tapi kita pernah tahun 40-an kita pernah naik, ya, itu kita turun. Pension dia. Adakah dunia ini, bumi ini akan berakhir tidak lama lagi? Menurut saintis ada 4 bilion tahun lagi. Oh, tahun lagi. 2 bilion boleh diduduki. Jadi di akhir 2 bilion tahun mungkin. Baik. Okey. Saya bagi last kalau ada. Okey. Terima kasih. Pasal sebut kiri dan tu kita sebenarnya PSM ataupun parti kiri dia masuk pilihan raya kerana ada parti dia tu kontes. Selalunya kalah, tapi peluang untuk mendedahkan dia punya ideologi. Keduanya, election berkaitan dengan kaum, agama, duit, gangster. Golongan kiri tak ada. Semua tu. So you are jalan timpang lah. Ya. Tapi yang pada saya yang penting tu, selagi ada penindasan, selagi itu sosialisme akan berkekalan. Ya. That is, tapi memang susah. You have to demystify race, demystify religion. Itu satu. Ya. Konsep divine rule kita memang dalam keadaan sekarang ni dognya situation lah. Tapi kita sentiasa ada harapan pada rakyat. Pada saya, dia ada source of our inspiration, khususnya golongan pekerja. Walaupun kita kata pekerja, kita tak senang dengan pemimpin pekerja, pasal kita anggapkan leader dia adalah labor dealers, bukan labor leaders. Ya, satu yang selalu kalah, yellow union lah. Aristocracy. Ya, so